besarnya kasih Allah. Ya, darahnya yang begitu suci, darahnya yang begitu kudus. Dia mau mengorbankan untuk kita yang berdosa. Oleh karena itu, darah Yesus menghapus dosa kita. Mari kita akan ujian ini. Di dalam perut bagian atas ini sakit sekali, kayak tusuk, kayak jarum, tusuk seperti itu. Saya nyanyi ini sambil saya bilang, ya, yang sakit dia sembuhkan, ya, yang sakit dia sembuhkan. Nah, gimana ujian ini dengan sungguh-sungguh, ya, nggak langsung sembuh, sampai itu masih sakit, tapi saya nggak ngomong sama teman-teman, kok sakit sekali ya, aku sudah merasa lemas sekali, sudah nggak kuat, ya, paginya. Tuhan, saya bangun dengan keadaan sembuh. Ya, yang tadi sakit, kayak ditusuk-tusuk jarum sudah disembuhkan Tuhan karena saya menikmati darah Yesus yang menyembuhkan saya. Mari kita menikmati apapun yang ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa darah Yesus
di surga yang kita telah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berbagi kebencian dari kami, telah memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan, supaya pujian dan penyembahan kami Tuhan membawa yang berbau di hadapan hadirat Engkau Tuhan. Oh haleluya, Yesus akhirnya karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kau adalah penebus kami Tuhan, Kau adalah penyelamat kami Allah-Mu. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Pimpin kami Tuhan setiap hari kehidupan kami, untuk kami layak menghadiri hadirat Engkau, untuk layak kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Benar-benar kehendak seorang Kau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, Kau sungguh luar biasa Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Kau segala-galanya bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, berkata-kata Tuhan sesuai kehendak rencana Kau ya Bapa. Ajarkan untuk kami duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah terang di jalan kami. Firman-Mu adalah jawaban kehidupan kami setiap doa-doa kami ya Allah-Ku. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala kuasa kegelapan bangku jalannya firman Tuhan, kami hancurkan keluar dari hati kami taruhan ini Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di doa kami hanya kami pelaksanaan jalan manusia. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali datang ke rumah Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Nya. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, kita melihat sini dan tema berdoa dengan benar. Tema pagi hari ini sekali lagi yang ingin saya sampaikan yaitu berdoa dengan benar, tentunya menyenangkan hati Tuhan, jadi perkenanan hati Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita melihat sini bagaimana ada satu pertanyaan, apakah hari-hari ini kita sebagai orang percaya masih memiliki kegairahan untuk berdoa? Atau mungkin suatu kita mungkin mengalami kebosanan atau mungkin kejenuhan yang mulai dalam setiap doa kita mungkin mengantuk atau mungkin lebih fokus untuk beralih dan melihat HP kita, gadget kita, sehingga kita tanpa sadar ya, kita menjauh dari Tuhan atau tidak mengalami komunikasi dengan Tuhan. Ya, kita mengetahui bahwa doa itu ibarat jantung dalam kehidupan manusia. Jika jantung itu tidak berdenyut, maka manusia itu akan mati. Akan ada satu kapan bahwa doa itu adalah nafas rohani kita. Jika kita tidak bernafas, tentunya seseorang tersebut akan mengalami kematian. Dan kita sebagai orang percaya, kita tetap lakukan doa yang kita panjatkan kepadanya untuk kita menguatkan isi hati kita. Dan sekali lagi kita melihat sini bagaimana pengertian dari doa, bagaimana doa sebagai komunikasi. Ya, kita berkomunikasi pada kita curhat kepada Tuhan, mengungkapkan isi perasaan yang ada di dalam hati kita. Dan saat pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin dalam setiap pergumulan yang Bapak Ibu alami, ada komunikasi kepada Tuhan, penyerahan kepada Tuhan, dan juga permohonan. Dan segala masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya, memohon kemurahan hati Tuhan untuk menyatakan kebaikan.
juga sebagai harapan ketika kita mungkin dengan situasi yang mungkin kita menyenangkan saat-saat ini, tapi kita mempunyai pengharapan ketika berdoa, ada pengharapan di dalam Tuhan dan juga seruan kepada yang dipercaya. Kita berseru memohon pertolongannya, dan kita melihat bagaimana kita bisa berdoa dengan berbagai cara. Dan Alkitab menyatakan bagaimana ada yang duduk seperti Bapak Ibu lihat di depan, bisa berdoa dengan duduk berdasarkan Alkitab di dalam satu Tawarik, dan juga ada yang berlutut atau bahkan ada yang bersujud mencium tanah, dan juga ada yang berdiri, bahkan ada yang berjalan, bahkan ada yang berdiri sambil mengangkat tangan seperti tadi Bapak Ibu bernyanyi memuji Tuhan, yang mengangkat tangan adalah ungkapan dalam doa yang dinyatakan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kita tidak mempermasalahkan posisi atau cara kita berdoa. Bahkan Bapak Ibu sudah menyetir atau mungkin mengendarai mobil atau mengendarai motor juga bisa juga melakukan doa ketika mengendarai jarak jauh. Dan kita melihat sini bagaimana pemazmur, bagaimana pengalaman Daud, dan Tuhan memberikan pertolongannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Inilah bagaimana ada kuasa, ada mujizat ketika Daud berseru kepada Tuhan, meminta pertolongannya untuk keluar dari kesesatan. Dan kita percaya bahwa kita juga pasti bisa menerima kuasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan ada kisah bagaimana ada seorang pendeta ditanya oleh seorang pengerja, dan pengerja tersebut bertanya, mengapa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seringkali menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan atau penderitaan. Kemudian pendeta tersebut menjawab, dengan adanya kesulitan, tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi, kita akan memaknai apa arti hidup ini. Dan setiap doa yang kita panjatkan pada Tuhan, pengerja tersebut bertanya, apakah pendeta tersebut dapatkan jawaban dari Tuhan terus? Dan jawaban dari pendeta tersebut, dia menyatakan bagaimana setiap dia berdoa akan selalu menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Tapi kita harus tahu bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan, memanjatkan permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Ketika kita mungkin berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, tapi justru kenyataan lain, justru muncul masalah. Masalah satu belum selesai, muncul masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat. Inilah yang Tuhan berikan jawaban. Tapi di situ Bapak Ibu, ketika kita meminta kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan yang maksimal pada kita untuk menghadapi semuanya dan melihat pertolongan. Dan ketika mungkin kita meminta kesabaran, justru Tuhan munculkan orang yang mungkin bikin rese, bikin emosi, bikin nyebelin, tapi itu proses yang kita alami, sehingga kita dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki kesabaran yang menghadapi tantangan tersebut. Dan sekali lagi, bahwa ketika kita ingat ada ungkapan banyak doa, banyak berkat. Berkat itu bukan hanya materi saja, tapi kesabaran, kesetiaan, ada berkat pengharapan, berkat damai sejahtera, keturunan, dan lain sebagainya yang akan kita terima. Dan inilah yang harus kita sadari. Bagaimana sebagai orang percaya, kita tetap memanjatkan doa kita. Tuhan bisa memberikan jawaban, entah
cepat atau lambat Tuhan menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tetap bersabar menantikan jawaban Tuhan dan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita melihat sini bagaimana selanjutnya, ya, next, ya, mengapa kita harus berdoa? Sebagai orang percaya kita harus mempunyai fondasi bagaimana kita memiliki pemahaman tentang doa yang benar. Yang pertama, kita mengapa harus berdoa, berkomunikasi, curhat pada Tuhan. Yang pertama kita melihat perintah Tuhan. Dan kita melihat di dalam Lukas 18 dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, jadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Inilah penekanan bahwa Tuhan menginginkan kita terus berdoa, tidak putus-putus. Ya, kita melihat di luar orang percaya mereka tetap continue, bahkan sehari beberapa kali mereka tetap taat untuk melakukan. Kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus menerima juru selamat dalam hidup kita, kita harus taat juga apa yang Yesus perintahkan kita kerjakan. Dan kita melihat bagaimana ketergantungan kita pada Tuhan. Kita merasa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam kita untuk tetap menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, untuk kita tetap sekali lagi tidak berputus asa menantikan jawaban Tuhan. Dan pertama inilah perintah Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, kita harus berdoa karena sumber kekuatan. Ya, jadi di dalam Matius pasal 6 ayat 1 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurun, tetapi daging lemah. Ya, inilah bagaimana kita sebagai orang percaya harus lebih kuat secara roh kita. Ya, ketika tadi pagi mungkin Bapak Ibu banyak tantangan, ya, menurut kedagingan atau ingin menuruti roh. Apabila kedagingan mungkin lebih baik di rumah saja atau bersih kemana-mana atau keluar kemana saja yang bisa daging ini bisa Bapak Ibu kerjakan, tetapi karena roh yang ada di Bapak Ibu saudara sekalian lebih kuat, Bapak Ibu taat untuk memutuskan bersama. Inilah bagaimana kita ingat sekali lagi bahwa roh memang menurun, tetapi daging itu lemah. Dan sekali lagi dengan segala kita melakukan hal yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, kita sadar bagaimana kita sekali lagi tetap berkomunikasi pada Tuhan dengan doa kita. Kita sadar sebagai sumber kekuatan kita ketika kita berdoa secara roh kita, ya, dengan doa kita adalah komunikasi yang tidak dapat disadar oleh musuh kita. Ya, si jahat tidak akan mengerti segala doa yang secara roh. Ada dua doa hanya cuma secara akal budi atau doa oleh roh. Tapi kita sadar bagaimana kita seharusnya bisa melakukan doa secara roh, hingga musuh kita akan tidak mengerti keungkapan yang kita bacakan kepada Tuhan. Dan kalau kita mungkin berdoa secara akal budi, ya, misalkan doa makan hanya secara akal budi Bapak Ibu dibacakan, dan tetapi berbeda ketika doa secara roh. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah dikaruniai, ya, bahasa roh, berdoa secara roh, si jahat tidak akan mengerti apa yang disampaikan kepada Tuhan. Dan sekali lagi kekuatan akan kita miliki dengan doa. Tuhan akan melengkapi, ya, perlindungan, proteksi dari Tuhan, sehingga musuh tidak menembus sasaran.
yang ingin dicapai. Jadi sekali lagi doa adalah kekuatan, dan sadarilah bagaimana kita tetap berdoa untuk meminta sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin situasi saat ini tidak pasti, tetapi Bapak Ibu tetap terus kontinu, tidak terputus-putus, tidak jemu-jemu berdoa, ya, sehingga ada kekuatan, ada pengharapan, ada damai sejahtera yang Bapak Ibu terima. Dan suatu kegerakan yang kita lihat di Amerika, di Universitas Asbury, bagaimana sampai viral, ya, beberapa minggu yang lalu, hampir 1 bulan lamanya, ya, banyak orang yang tilawat Tuhan, Roh Kudus bekerja, yang seharusnya mahasiswa itu kuliah tetapi mereka libur hanya untuk mengunjungi, ya, aula dari kampus untuk berkumpul, yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan banyak orang menerima pertobatan, menerima lawatan Allah, menerima mujizat dari Allah. Dimulai dari doa. Ya, yang tadinya hanya beberapa orang saja, tetapi karena Tuhan mencurahkan kuasanya, ya, tetap nyata. Bagaimana kalau dulu Tuhan melakukan lawatan Allah, mujizat Allah, sehingga dari setiap tahun ke tahun terjadi di mana-mana kegerakan yang Allah lakukan, dan kita tetap berdoa untuk Indonesia mengalami lawatan Allah, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Allah. Dan inilah Bapak Ibu sumber yang kedua. Kemudian selanjutnya doa yang tidak benar atau doa yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang pertama kita melihat sini doa yang munafik, ya. Hal tentang doa yang dipanjatkan orang munafik, yaitu yang pertama, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ya, jadi bagaimana orang Farisi, mereka pamer, mereka tidak tulus dari hatinya, hanya ingin sholat, ya, tapi mereka tidak keluar dari hati. Bagaimana yang seharusnya mereka berdoa dengan hati yang murni, hati yang tulus, ya, sehingga mereka tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan Yesus tidak menyukainya. Dan kita sebagai orang percaya, sekali lagi, untuk kita mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyatakan shalom, benar-benar shalom Bapak Ibu. Jangan hatinya masih dongkol, jangan hatinya masih kebaikan, sehingga kemunafikan tidak terjadi. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita tidak berdoa dengan munafik, tapi ungkapan dari hati yang terdalam, yang bisa dipanjatkan. Yang kedua yaitu doa yang bertele-tele. Kita melihat sini bagaimana lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ya, inilah bagaimana Tuhan menghendaki agar kita jangan bertele-tele dalam kita berkomunikasi pada Tuhan. Ya, misalkan doa makan tapi lama banget. Jadi Bapak Ibu, orang lain makan sudah kelaparan, doa makannya mungkin setengah jam, ya, tentu akan membuat gelisah. Jadi ada kisah Bapak Ibu, bagaimana kisah si Acong. Ya, si Acong ini seorang pedagang lontong di pasar. Suatu ketika dia melihat, ketika dia berjalan kaki, dia melihat anak-anak Tuhan yang sudah keluar gereja, ya, habis berdoa, habis menyembah Tuhan. Acong melihat, oh, orang Kristen luar biasa. Mereka kelihatan bersuka cita, mereka melihat
muka-muka terlihat muka-muka yang sangat bergembira, tidak muka kecut, tetapi Acong ini merasakan ada perbedaan. Tetapi dari hari demi hari kemudian si Acong tersebut mulai menanyakan temannya, kalian ngapain saja ke gereja? Ya, ketika ditanya temannya, dia menyatakan bahwa orang Kristen ya lakukan doa, dan si Acong ini mulai ada ketertarikan. Ya, ketika dia mungkin mulai bertanya-tanya kepada temannya untuk mengenal tentang kekristenan. Ya, kemudian berapa waktu kedepannya si Acong mulai lewat lagi rumah ibadah tersebut. Ya, sampai pintu gereja dia masuk, kemudian dia sambil melewati memegang pintu gerbang gereja, dia berdoa. Ini Acong, ini oli Acong. Ya, kemudian dia langsung kembali lanjutkan ke tempat kerja. Hari kedepannya dia melakukan yang sama. Ya, ini oli Acong, ini oli Tuhan Yesus. Jadi dia tetap konsisten lakukan ya doa yang sederhana ini, dia tetap melakukan. Kemudian berapa bulan kemudian dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami panas yang tinggi hingga dia harus masuk ke rumah sakit, dan suster atau dokter yang merawatnya nyatakan bahwa Acong mengalami ya suatu penyakit yang luar biasa dahsyatnya. Dan tetapi karena doa dari Acong yang sederhana, yang simpel, kemudian Tuhan menyatakan ya melalui mimpi Acong dihampiri oleh Tuhan. Kemudian Tuhan menyatakan kepada Acong, ini Yesus hidup. Ya, dia langsung mendadak kemudian si Acong tersebut dikuatkan, mulai dia bangkit. Si Acong tersebut mulai merasa kekuatan dari Tuhan, yang mulai dia perlahan berangsur-angsur pulih kembali, dan dia bergembira, langsung berteriak, puji Tuhan, haleluya. Dan akhirnya Acong sembuh. Inilah bagaimana ketika si Acong berdoa dengan singkat, ya tidak bertele-tele, tetapi kebaikan Tuhan dialami Acong tersebut. Ya, inilah yang harus kita kerjakan. Bagaimana Tuhan tahu apa yang kita curahkan, meskipun dengan kata-kata sederhana. Yang mungkin bahkan kita berdoa pada Tuhan hanya menangis saja, tapi Tuhan tahu isi hati yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika berkomunikasi pada Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, doa yang memuaskan hawa nafsu. Ya, inilah yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau yang tidak benarnya. Kita melihat di dalam Yakobus dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, jadi apabila seseorang berdoa hanya untuk ingin diberkati rumah tangganya saja, untuk aku saja, dan Tuhan berkati rumahku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati tokoku, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati kuku. Ya, nilai yang Tuhan tidak kehendaki ketika hanya untuk memuaskan sendiri saja. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami pertumbuhan rohani dan menuju kedewasaan rohani, tidak hanya saja untuk pribadi saja, tetapi mulai berdoa untuk orang lain. Ya, kita melihat selanjutnya doa yang benar. Yang pertama, kita melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus. Ya, ketika di Getsemani,
Di dalam Markus dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, inilah bagaimana yang pertama untuk kita berdoa yang benar adalah doa yang benar-benar melekat kepada Tuhan. Doa yang benar-benar intim kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berseru kepadanya, ya, ada sesuatu damai, ada suatu sukacita yang luar biasa yang kita rasakan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa yang kita bandingkan dengan hal secara dunia. Tapi inilah yang Tuhan kehendaki. Ketika kita intim dan lekat kepada Tuhan, ada suatu keindahan, Bapak Ibu. Ya, inilah bagaimana yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita masuk dalam doa kita. Kita merasakan, ya, hadirat, sehingga mujizatnya, pertolongannya akan kita alami. Dan kita sekali lagi ketika Tuhan Yesus melakukan doa, ya, kita tidak bermasalah entah itu doa pagi, doa malam. Yang penting kita bisa mengatur, memanage, ya, sehingga Tuhan yang kita sembah, yang kita menjadi curahan hati kita benar merasakan doa dalam hadiratnya, sehingga kita merasakan keintiman dengan Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, apabila ketika kita berdoa intim dan dekat kepada Tuhan, beban-beban kita dilepaskan. Yang Tuhan angkat segala masalah, persoalan yang Bapak Ibu alami, sehingga ketika kita mengalami, ya, keintiman dengan Tuhan, ya, memang belum ada mujizat secara instan, tetapi kita merasa kekuatan dari Tuhan, sehingga kita yang dimampukan untuk menghadapi segala tantangan yang ada, menghadapi segala kesulitan yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa benar-benar ada di jalur Tuhan. Dan sekali lagi dengan kita mengalami keintiman dengan Tuhan, kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita jangan memaksa keinginan kita, tapi biarlah Tuhan bekerja untuk kita dalam setiap doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan sesuai waktunya. Yang sekali lagi kita jangan memaksa. Yang kita mungkin memaksa bagi Tuhan, kalau Tuhan kita sesuai deadline, ya, saya akan mungkin jauh dari Tuhan, mulai, ya, keluar dari jalurnya Tuhan, hingga iblis mulai melihat celah tersebut, mulai banyak serangan-serangan yang akan dialami sebagai orang percaya. Dan kita sadar bahwa dalam setiap doa kita tetap sekali lagi memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ibarat Bapak Ibu, ya, sekali lagi doa yang lekat pada Tuhan yang harus kita kerjakan. Kemudian doa adalah dua pribadi yang sedang jatuh cinta, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama, ya, sekali lagi cinta butuh komunikasi, ya. Jadi cinta Tuhan berarti suka berdoa, tidak doa tak ada cinta. Ya, jadi sekali lagi kalau kita menyatakan bahwa saya cinta Yesus, apabila tidak berdoa, sama saja wahai cintanya luntur, ya, sehingga itu Tuhan tidak disenangkan. Dan kita kerjakan untuk kita tetap menjaga perasaan cinta kita kepada Tuhan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada-Nya. Dan kita melihat sini bagaimana yang selanjutnya, doa tidak fokus pada diri sendiri. Ya, kita melihat bagaimana yang sudah saya sampaikan, kita berdoa bukan untuk egois, untuk pribadi kita. Ya, berkati usahaku, berkati tokoku, berkati anakku, berkati rumah tangga, kuku semua. Tapi biarlah kita berdoa untuk fokus juga untuk orang lain. Kita berdoa juga untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengingat keluarga kita, saudara kita
yang belum mengenal Tuhan. Ya, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kita sudah menerima keselamatan, ya, dengan doa, ya, gratis buat Tuhan. Hanya mengungkap saja dalam setiap doa. Apabila ingat seseorang, Bapak Ibu bisa berdoa pada Tuhan untuk orang tersebut dimenangkan oleh Tuhan, di jiwanya diselamatkan. Dan sekali lagi, inilah yang Tuhan kehendaki. Bagaimana doa tidak hanya fokus pada diri saja, tetapi kita bisa meminta pertolongan ketika kita berdoa syafaat pada bangsa Indonesia dan segala kekurangan dari pemimpin-pemimpin kita. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Ya, seringkali mungkin kita melakukan doa syafaat, kita panjatkan kepada Tuhan sehingga kita tetap motif. Ya, memang rutinitas memang kelihatan membosankan, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk melakukan, mengerjakan. Kita berdoa untuk kota kita berdoa untuk bangsa kita, pemimpin kita dari yang teratas ke bawah. Ya, kita harus dukung Bapak Ibu doa syafaat. Ya, jadi jangan ada yang mungkin tidak mengerti, memahami. Dan kita sekali lagi, Bapak Ibu, mungkin sebagai orang tua, ya, anak-anak yang mungkin saat ini sudah berhasil, sudah sukses karena doa-doa dari Bapak Ibu sebagai orang tua. Dan juga mungkin Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sebagai orang percaya, ya, yang dulunya belum mengenal Tuhan, tetapi sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Hasil dari doa-doa syafaat dari seseorang pasti ada Bapak Ibu. Ya. Jadi kali lagi kita mengerjakan. Ya, jangan kita egois, kita hanya berdoa untuk pribadi saja, tetapi kita ingat, ya, tetangga kita, ya, keluarga kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan, untuk Tuhan lawat, Tuhan raih, untuk dapat diselamatkan, untuk kemuliaan. Dan kita lihat, ya, lanjutnya, jadi tetaplah bersyafaat untuk keselamatan orang lain. Ya, jadi inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita panjatkan doa kita untuk banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan namanya. Dan kita tetap ingat bagaimana tidak saja untuk pribadi saja, tetapi untuk orang lain. Dan saya bisa berdiri saat ini tentunya juga karena ada pendoa-pendoa syafaat yang berdoa untuk saya. Ya. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat sini, ya, pernikahan dari pebulu tangkis Kevin Sanjaya dan putri dari konglomerat dari Tanujaya, ya, Tanu dari Tanu, ya. Jadi yang memberkati di Prancis ada seorang yang di tengah itu namanya Pastor Gunawan. Ya, Pastor Gunawan adalah seorang gembala di Singapura yang bulan September tahun lalu kakaknya melayani di tempat ini. Ya, dia sebagai mentor saya, ya, berapa bulan yang lalu ada suatu acara yang seharusnya bayar, yang untuk pelatihan bagi gembala untuk dilengkapi, tapi oleh kemurahan Tuhan, Pastor Gunawan ini ingat saya dan dia memberikan, ya, secara gratis. Bagaimana Pastor Gunawan ini adalah, ya, pendoa pada saya sebelum menikah, juga mendoakan saya, dan saya bersyukur memiliki pendoa syafaat, ya, sebagai kekuatan. Ada 7 Allah yang menyertai dalam pelayanan saya, ya, untuk menghadapi orang yang berniat jahat, menghadapi orang yang berbagai macam, tetapi saya memiliki kekuatan, ya, ada tangan Tuhan yang di luar sana yang menyertai saya. Saya percaya ini adalah pendoa syafaat. Ketika seorang menabur kebaikan, ya, puji Tuhan, Pastor Gunawan ini dipercaya untuk memberkati putri Haritani, yang padahal gerejanya tidak besar,
Ya, mungkin jemaat di Singapura yang hanya transit saja, mungkin sudah kuliah langsung kembali ke negaranya, tapi kemurahan Tuhan beliau hambanya dipercaya untuk memberkati. Yang biasanya mungkin putri dari Haritanu diberkati oleh seperti Insinyur Niko, yang bala-bala besar, gereja besar, tapi Pastor Gunawan ini dipercaya. Ya, tentunya semua karena apa yang dia sudah tahu yang menurut baiknya. Dan inilah bagaimana sekali lagi banyak doa siapa yang mendoakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada kekuatan yang menyertai Bapak Ibu. Ya, mungkin dari orang tua Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu mendoakan Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga lain, itu seperti atas tangan Tuhan yang memproteksi, melindungi kita, sehingga ada kekuatan yang perlindungan Tuhan menyertai kita. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, untuk tetaplah berdoa everyday. Ya, jangan berdoa partai, apalagi berdoa nota, tidak ada waktu. Tetapi usahakanlah berdoa secara full time, kalau bisa overtime, sebab Anda bisa mati anytime. Ya. Jadi sekali lagi doa sebagai nafas rohani kita, dan juga doa adalah jantung kita. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa doa. Inilah perenungan di pagi hari ini. Biarlah kita sebagai orang percaya, tanya bagaimana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang terpendek yang menjadi kehendak Tuhan. Tetaplah berdoa. Ya. Demikianlah perenungan kita pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan bisa memberkati Bapak Ibu sekalian pagi hari. Ya, saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan.
mengajar kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kita berdoa dan memanggil kepadanya Bapa yang ada di dalam surga, dipermuliakan namamu, dikuduskanlah namamu. Dan kita melihat bahwa doa yang begitu sederhana, namun kita datang di dalam ketulusan dengan iman, disertai dan berhiaskan kekudusan, kebenaran, maka Tuhan menjawab setiap doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada jalan lain untuk dapat kita menerima pertolongan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Ada saat di mana tidak ada seorang pun dapat menolong kita, tetapi di saat kita berseru kepada Tuhan, Aba, ya Bapa, maka Dia mendengar doa kita. Namun ada saat juga berteriak sampai suara kita habis. Tuhan katakan bahwa telinganya tidak tuli, tangannya tidak pendek untuk menolong kita, mendengar doa kita. Tetapi ada yang memisahkan sehingga wajah Tuhan, muka Tuhan berpaling daripada kita, itu adalah dosa. Namun 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita mengakui segala dosa kita dan kita mohon pengampunan dari Tuhan, Allah itu setia dan adil. Dia tidak pernah lagi mengingat segala keadaan kita. Dia kuduskan dan Dia ampuni kita semuanya. Air mata pun Tuhan dapat melihat dan membaca setiap tetesan air mata saudara dan saya. Ada kala beban-beban yang berat membuat kita tidak dapat berkata-kata, mungkin hanya menangis, mungkin hanya ada keluhan-keluhan, tetapi Roh Kudus akan membantu kita di dalam doa-doa kita sehingga kita boleh mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Karena itu, kalau saudara ingin, jemaat GPPS di sini ingin melihat lawatan Tuhan yang juga terjadi di berbagai negara, bahkan negara-negara Afrika hari ini, datanglah kepada Tuhan. 2 orang saja sepakat pada Tuhan, dan 2 orang sepakat itu suami istri yang sungguh-sungguh berada di dalam kebenaran dan mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Saudara percaya itu? Karena itu mari, baik pimpinan gereja, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, satukan hati melihat bahwa hari-hari yang terakhir ini GPPS Ebenezer juga akan dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus, sehingga semua mengalami kebangkitan rohani, kekuatan, bahkan mempersiapkan diri menantikan mempelai surga yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar kehidupan doa menjadi kehidupan dari semua pelayan Tuhan yang ada, sampai jemaat yang paling muda ataupun yang paling tua. Karena hanya satu-satunya cara untuk dapat kita berkomunikasi, curhat dengan Tuhan adalah melalui doa kepada Tuhan. Berpujilah akan nama mulia Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan di awal bulan April ini. Kiranya segala sesuatu yang dilandasi oleh doa yang benar-benar ada kuasa dan Tuhan akan memberkati. Berpujilah akan nama Tuhan. Semua yang diberkati pada pagi ini berkata amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini
dalam